Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Tak akan pernah bosan kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang syafaatnya sangat kita harapkan di hari yang tiada berguna apapun yang kita miliki. Saat itu pertolongan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampu membantu kita. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sebelumnya saya memohon maaf atas keterlambatan saya. Saya sangat memohon maaf sekali kepada semuanya karena membuat bapak-bapak ini bingung menunggu. Siapalah saya? Sebenarnya saya tidak pantas untuk ditunggu oleh siapapun. Astagfirullahaladzim. Hari ini insyaallah kita akan mengkaji sama-sama bagaimana cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila terjadi fitnah terhadap agama Islam. Ini perlu kita bahas karena sejak terjadinya karikatur Denmark yang membuat heboh dunia, yang membuat nama pembuat karikatur itu menjadi headline news di setiap stasiun berita ternama di dunia, Al Jazeera, Al Arabiya, BBC, CNN, semua stasiun televisi di dunia yang terkenal pasti nama dia disebut. Majalah-majalah ternama di dunia nama dia disebut. Dan kita umat Islam sangat geram, sampai-sampai negara Saudi Arabia memboikot selama beberapa bulan semua produk Denmark. Tak lama setelah itu ada lagi orang yang terkenal, salah satu anggota parlemen Belanda. Dia buat pula film singkat tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pertama kali ketika karikatur Denmark juga ikut ngamuk ini, ikut aksi boykot terhadap semua produk Denmark. Itu saya masih sekolah di Mekah. Waktu itu kita suka susu Nido, susu kan Denmark kita terkenal dengan produk-produk susunya. Semua susu yang dari Denmark kita nggak beli. Al-Marai, banyak merek-merek susu yang di Arab Saudi itu dari Denmark dan kita tidak beli. Sebagai bentuk ketidaksukaan kita terhadap karikatur tentang penghinaan Muhammad SAW. Tapi ketika terjadi kemarin non stand-up Muslim, saya mulai terpikir, wah, ini kayaknya nggak boleh ngamuk lagi kita ini, gitu ya. Karena nanti tahun depan Institut Kesenian Amerika, salah satu anak foto videonya lulus dengan nilai terburuk, tak punya prestasi apapun tapi ingin dikenal di dunia. Iseng dia bikin skenario cerita, bikin beberapa artis yang kita bilang amatir pun belum sampai level amatiran. Dia bikin film video singkat tentang menghina Muhammad SAW dan dia share di YouTube. Cuker. Hari itu yang melihat langsung 1 juta orang. Demo lagi kita. Nah, menanggapi hal ini, beberapa kali kita pengajian kita coba bahas kenapa terjadi dan bagaimana seharusnya kita umat Islam menanggapi untuk ke depan. Saya ketika mendengar Innocent of Muslim, melihat videonya, wah, ini video kacangan juga. Video yang saya sendiri yang gak lulus sekolah video apapun sanggup membuat video seperti itu. Karena penilaian terhadap film itu katanya mungkin 5 atau 7 kali lipat di bawah film amatiran. Saking tidak adanya nilai itu film. Nah, mungkin kalau sampailah kita melakukan demonstrasi terhadap kedutaan Amerika Serikat misalnya, akhirnya demo kita sebagai umat Islam karena cinta kepada Rasulullah SAW,
karena Indonesia sebagai negara yang punya komitmen menjaga setiap kantor kedutaan besar setiap negara yang punya hubungan diplomatik dengan kita, tentu Kapolri mengutus polisi menjaga kedutaan Amerika Serikat. Umat Islam datang menyerang kedutaan Amerika Serikat, menuntut agar situs YouTube memberhentikan itu film. Tapi yang terjadi apa, Pak? Ternyata kita umat Islam yang melempar polisi tadi. Polisi yang dilempar itu namanya Muhammad Sulaiman. Polisi satu lagi yang kena namanya Muhammad Irfan. Polisi satu lagi namanya Mahmud, sedikit agak dipelesetkan sedikit. Yang tepuk tangan siapa itu? Mereka, gitu aja umat Islam udah berantem sesama mereka. Ngamuk kita boleh ngamuk. Karena apapun ceritanya penghinaan terhadap Muhammad SAW, darah kita korbankan untuk itu. Tetapi sepertinya kalau tahun depan muncul lagi film seperti itu, kita harus balas dengan cara yang lebih elegan. Kalau dia buat film tentang Muhammad, saya usul ini kepada para sutradara muslim dan kameramen muslim, produser muslim, bikin film The Real of Christian atau The Real of Jews. Nggak usah hina agama Yahudi dan Nasrani, karena kita umat Islam mengakui keberadaan agama Yahudi dan Nasrani adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum Islam. Tetapi The Real of Christian and Jews itu seperti apa? Filmkan. Datanya banyak. Bagaimana Allah menceritakan di surah Al-Baqarah, orang Yahudi yang tinggal di Madinah pada waktu diperangi oleh suku Arab selalu mengatakan, "Hei orang Mekah, Madinah, Arab, tunggu sebentar lagi, akan dilahirkan Nabi akhir zaman yang akan membela agama kami Yahudi, dan kami akan menjadi pasukan terdepannya memerangi kemusyrikan." Itu pernyataan orang Yahudi. Kalau itu difilmkan dan di-share di YouTube, semua orang Yahudi saya yakin di dunia akan tercengang melihat ternyata nenek moyang mereka Yahudi menunggu kehadiran seorang Muhammad yang mereka caci-caci itu. Tidak perlu kita caci mereka. Mereka akan ingin menghancurkan Muhammad dengan mencaci Muhammad. Tetapi kita ingin membuat mereka sadar dengan membuat film yang berjudul The Real, sejatinya umat Kristen dan umat Nasrani seperti apa, Yahudi seperti apa. Gak usah lagi kita demo tahun depan. Kalau ada lagi tahun depan, karena saya kira lihat Denmark 1 tahun, Parlemen Belanda setahun setelahnya muncul lagi nih, tahun depan muncul lagi. Itu hanya ingin melihat-lihat itu. Saya baca kebetulan penasaran saya. Ternyata penulis skenario-nya tidak ada karyanya apapun tentang film. Dan yang lebih miris kita melihatnya, ketika umat Islam mendengar cacian terhadap Rasulullah SAW, demo kita, Pakistan, Sri Lanka, demo besar-besaran. Saya cek 7 hari, tak sampai 7 hari, 3-5 hari, sholat subuh di masjid bergantian, masjid-masjid besar. Ternyata yang hadir sholat subuh tak seramai mereka yang demo. Terus cinta apa yang kita tunjukkan ketika kita demo? Seorang perempuan, apakah yakin kalian kalau datang seorang laki-laki mengatakan I love you, dan dia menunjukkan rasa kecemburuan yang sangat ketika ada laki-laki yang menggodamu, tetapi di lain pihak janjinya terhadapmu diabaikan? Ucapan selamat ulang tahun dia lupakan. Setiap pagi biasanya dia menjemputmu sama-sama ke kantor, hari itu dia lupa, tapi dia tetap mengatakan I love you. Dan dia tetap cemburu ketika ada laki-laki lain yang datang menjemput seorang perempuan yang dia cintai ke kantor.
Apakah itu cinta? Saya kira kita semua bisa menjawab di hati kita masing-masing. Ketika Nabi kita itu kita dihina oleh orang dan kita marah, tapi sholat subuh berjamaah ternyata hanya 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang yang datang. Cinta apa yang sedang kita bahas kepada Rasulullah SAW? Nah, kalau coba kita lihat Rasulullah dalam menyikapi fitnah-fitnah terhadap Islam, salah satu contoh yang sangat terkenal dan semua kita sudah tahu cerita ini. Waktu Rasulullah SAW sudah berada di Madinah, setiap beliau ingin pergi ke masjid, wallahu a'lam, saya lupa apakah masih di Madinah atau di Mekah ini. Nanti kita cek ke sejarahnya. Ada seorang laki-laki yang sengaja menunggu Rasulullah di atas pohon kayu, yang tugas dia hanya meludahi Rasulullah SAW setiap hari. Dan Rasulullah ketika cuma ludah, gua mulai Rasulullah ludah loh Pak. Saya aja yang berceramah tentang agama ini, yang pernah menceramah tentang sabar, kalau saya dimudahi, maksudku apa? Pasti saya nggak mau sok-sok alim mengatakan saya sabar diludahi orang. Saya tarik bajunya segede apapun itu orang, pasti saya tarik bajunya. Kau maksudku apa? Apalagi darah orang Medan kan, kalau gertak orang Medan nggak kalah, gertak ya. Tapi untuk action selanjutnya itu terserah dia kan, lari atau berani kan gitu. Yang jelas orang Medan memang tampaknya begitu. Muka memang modalnya sangar, suara keras kalau gertak. Dan Rasulullah SAW berhari-hari diludahi. Kalau hanya sabar diludahi, itu nggak masalah, belum itu masih bisa kita capai. Kita masih bisa kita capai. Kalau yang ludahi kita, jagonya preman di Pulau Gadung, diem kita, sambil bawa pedang dia, masa mau tarik lagi bajunya? Pisau apa ya? Pasti juga Rasulullah bukan hanya diamnya yang kita nilai. Ketika yang meludahi satu saat tidak ada, respeknya Rasulullah langsung bertanya kepada pemuda-pemuda yang nongkrong di situ, mana dia yang biasa meludahi saya? Cerita yang terkenal. Saya yakin semua umat Islam pernah dengar cerita ini. Ini yang sering diingatkan oleh para ulama termasuk Ramadan Al-Buti, mengetahui cerita tentang kehidupan Rasulullah SAW bukan hanya disimpan di hati, tahu kita, tetapi apa yang dia buat itu kita praktekkan kehidupan kita sekarang ini, kita aplikasikan, kita tunjukkan ini loh Muhammad SAW. Tujuan kita belajar sirah nabawiyah agar setiap pribadi muslim, siapapun yang ingin mengetahui Muhammad, bisa melihat ke diri seorang Islam. Ada orang Yahudi yang ingin belajar Islam, silakan Pak, lihat saya, tingkah laku saya pribadi sehari-hari, itulah 10% dari kelakuan Rasulullah SAW. Ada kita yang mampu mengikuti itu sekarang. Saya aja belum, mungkin 10%-nya masih jauh, mungkin masih 2,5% ukuran zakat, baru saya sanggup mengikuti Rasulullah SAW. Diludahi, dan ketika dia sakit, si peludah mengatakan, kaulah Muhammad orang yang pertama kali menjenguk saya. Teman-teman saya nongkrong yang sama-sama main gitar sama saya, mungkin kayak orang Batak kan, kalau sudah bertiga berdua kan main gitar ya, nyanyi. Berdua ya, berdua main gitar, kalau bertiga ya, ditanya, masa nggak pernah teman datang menjenguk Muhammad? Tidak ada yang pernah menjenguk saya. Dengan kehebatan akhlak budi pekerti Rasulullah, beliau itu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Saya juga punya keyakinan yang sangat kuat, kalau seandainya ketika Muhammad kemarin dihina dan semua umat Islam diam semuanya, bahkan kalau perlu Raja Abdullah mengasih piala Nobel terbaik buat si Binsal yang menulis skenario itu, saya yakin umat Yahudi, Kristen, Eropa dan Amerika tercengang oleh umat Islam.
dan berbondong-bondong orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi kita ngamuk. Kalau kita ngamuk itu persis kayak anak kecil ngedot lollipop, dirampok sama temannya. Apa yang tadi? Nangis. Dikejar dia ngamuk. Kalau kita orang dewasa, ada teman kita orang dewasa jangan lollipop, contohnya rokok. Sesama perokok di ruangan kantor sama-sama. Datang teman baru masuk, ciker dia ambil rokok itu. Apa orang dewasa marah? Kalau yang baik hati mungkin gak ada duit kau beli rokok, ini duit saya nih 10.000 beli Samsung, sebungkus nambahin 10.000 lagi pas. Itu yang dewasa, yang mampu menghadapi fitnah, cerdas, elegan, tidak perlu marah-marah. Saya kira banyak lagi cerita tentang betapa pandainya Rasulullah SAW menghadapi fitnah terhadap agama Islam ini. Sangat banyak. Kalau coba kita flashback sejarah Rasulullah SAW, ketika wahyu pertama turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Rasulullah diam selama 6 bulan, nggak tahu mau berbuat apa. Akhirnya turun perintah, Rasulullah harus dakwah secara sembunyi-sembunyi. Dengan turunnya ayat apa? Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Insyaallah kalau saya datang lagi kita bahas kandungan wahyu yang kedua itu. Luar biasa bagus. Tapi setelah 3 tahun Rasulullah dakwah secara sembunyi-sembunyi, masuk Islam kira-kira 40 orang kurang lebih, Abu Bakar dan teman-temannya. Datang perintah di tahun yang keempat setelah kenabian, fasda' bima tu'mar. Yang artinya apa? Fasda', sampaikan secara terang-terangan apa yang telah diperintahkan kepada Muhammad. Rasulullah SAW sebagai seorang pemuda yang dikenal amin di kalangan orang Mekah pada waktu itu, langsung menemui pamannya Abu Lahab dan paman-pamannya yang lain, meminta agar orang-orang Mekah kumpul di Bukit Safa. Bagi yang sudah pernah umrah dan haji pasti tahu bagaimana Bukit Safa ya sekarang. Tentu jangan bayangkan Bukit Safa sekarang. Bukit Safa sekarang itu lebih indah daripada Pondok Indah Mall. Jangan dibayangkan lagi Bukit Safa itu gurun pasir, enggak. Lebih bagus daripada Plaza Indonesia. Berdiri mengapa Rasulullah meminta kepada Abu Lahab, Abu Jahal untuk mengumpulkan orang kampung Mekah. Ada yang ingin saya sampaikan paman. Abu Jahal dan Abu Lahab bilang, kumpulin. Saya sudah dengar desas-desus kalau dia ini udah mulai tidak al-amin seperti yang kita yakini dulu. Dia bawa ajaran baru. Ku dengar-dengar ada beberapa orang yang ikutin. Kumpul aja, biar kita tag in habis di sini. Kalau main bola tag in saja. Kumpul orang itu, Bukit Safa. Rasulullah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri di Bukit Safa, belum ada mikrofon. Orang-orang ini nggak perlu kumpul di Bukit Safa, kumpul di musola cyber udah cukup udah, gitu. Waktu itu kan nggak ada mikrofon, jadi harus dikumpul orang di tempat yang ada. Bukit Safa itu kan nggak terlalu tinggi, tapi kalau kita ngobrol bisa suara kita jangkauannya lebih jauh. Naik Rasulullah SAW. Setelah Assalamualaikum bla 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 bla, akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, hai orang-orang Mekah, saya membawa ajaran yang memperbaiki ajaran yang telah kita yakini selama ini. Kita meyakini Tuhan ini semua berhak untuk disembah, tetapi yang sebenarnya hanya Allah yang Maha Esa yang berhak untuk kita sembah. Itu orang Mekah udah langsung marah udah kan. Sebagian apalagi fanatik agama kemusyrikan ini mulai marah sudah. Tapi Abu Jahal dan Abu Lahab pintar sekali. Dibiarkan ponakannya itu berhenti sampai selesai pidato. Setelah selesai pidato, apa yang dikatakan oleh Abu Lahab? Tabballaka ya Muhammad, celakalah engkau hai Muhammad.
Kalau bahasa sekarang, kurang ajar kau. Hanya gara-gara ini kau kumpulkan kami. Coba, apa yang dilakukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sabar, diam, menunggu apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa biku Allah menurunkan wahyu yang selanjutnya itu apa? Tabbat yada abi lahabi wa tab. Kalau fitnah itu kita hadapi dengan kesabaran, nggak usah kita. Coba kita pelajari sekarang. Ketika Denmark dengan karikaturnya dan pemerintahan Denmark enggan untuk menghukum si pembuat karikatur itu dengan alasan seni, apa yang terjadi sekarang untuk negara Eropa? Krisis habis-habisan. Tak lama, ya, jatuh satu-satu. Siapa yang jatuh? Yunani. Berikutnya Spanyol, yang sangat bangga dengan yang kita tonton duel El Clasico. Bapak pernah baca nggak El Clasico itu sebenarnya seperti apa? Kalau aset Real Madrid dijual, termasuk Cristiano Ronaldo dijual, hutangnya masih sisa sepertiga lagi. Kamu plaza semua. Barcelona dijual semuanya asetnya, termasuk Lionel Messi. Kosong semua. Gak lama Allah itu membalasnya. Dan saya yakin kalau kita waktu itu sabar, sekarang udah jatuh semua itu. Perlu kesabaran seperti yang dilakukan oleh Muhammad SAW. Tanpa babibu Allah menurunkan ayat yang kita baca sampai detik ini, yang kita semua ikut melaknat Abu Lahab. Tabbat yada abi lahab wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Hanya dengan satu kata dan sebab kesabaran Muhammad SAW, ayat itu dibaca sejak 15 abad yang lalu sampai entah berapa abad dunia ini akan bertahan. Cara Rasulullah SAW menghadapi fitnah terhadap Islam tak lain dan tak bukan adalah bersabar. Setelah sabar bukan berarti diam, bukan berarti kita tidak membalas, tapi balas dengan elegan. Jangan membalas yang kayak anak kecil yang permennya diambil. Kita balas dengan baik, kita ajak mereka dialog. Kenapa begitu? Toh, saya pikir ya, kita umat Islam juga kurang adil kadang-kadang. Ketika ada film seperti itu yang menghina Rasulullah SAW, kita hujah habis-habisan mereka. Pernah gak sih kita terpikir untuk memuji pembuat film The Message? Yang sutradara, produser, pemainnya semuanya umat Kristen. Dan dari film itu banyak orang belajar tentang Rasulullah, karena dia membuat film itu memang hampir sama dengan perjalanan Rasulullah. Ada kita berterima kasih, memuji mereka, mendemokan pujian kepada mereka. Film itu jasanya luar biasa, termasuk kepada orang-orang yang ada di Eropa yang hanya bisa berbahasa Inggris. Kemana para sutradara muslim? Kok keduluan orang non-muslim membuat film tentang seorang Muhammad SAW? Mudah-mudahan nanti kita lebih cerdas ketika menghadapi fitnah terhadap agama Islam. Mudah-mudahan kita lebih sabar ketika kita nanti bertemu lagi fitnah terhadap Muhammad SAW. Bukan marah, tetapi melakukan tindakan yang cerdas, membalas apa yang mereka perbuat kepada kita, sehingga kita dihargai di dunia internasional. Saat ini pada periode abad ini, sepertinya Allah mengatakan kepada kita semua umat Islam, ini kesempatan buat umat Islam bangkit. Ya, ideologi kapitalis mulai tidak dipercaya, ekonomi kapitalis tidak dipercaya. Seharusnya saat ini umat Islam bangkit. Tentunya ketika kita ingin bangkit, banyak yang menghalangi. Ayo sama-sama kita rapatkan barisan, sama-sama kita perbaiki semua saf kita. Itu tadi jamnya nggak bergerak-bergerak ya? Pantesan saya nih. Sudah sampai waktunya? Belum. Banyak. 10 menit.
Saya takut itu nggak bergerak-gerak, kok nggak bergerak-gerak? Jam saya pikir gitu. Nanti asik saya ngobrol nanti nggak bergerak-gerak gitu. Iya. Kembali kita ke topik kita, bapak-bapak, ibu-ibu. Saya takutkan karena harus melanjutkan aktivitas nanti saya lebih asyik nanti kan telat lagi kan nggak enak. Menanggapi fitnah terhadap umat Islam, ayo jauh usah kita lagi terlalu ribut. Apalagi di minggu itu sangat ramai broadcast. Bapak sampai nggak yang punya BlackBerry? Blokir apa? YouTube dan Google. Saya mau tanya ini kepada ide broadcast itu. Anda sudah sejauh mana dakwah? Google itu dakwahnya dibandingkan saya mungkin 40.000 kali lipat lebih baik jasa Google untuk dakwah daripada saya. Saya saja, misalnya saya ditanya Pak ya, ditanya orang karena dikenal orang alumni Mekah, Ustaz, kalau hadisnya ini sahih atau enggak? Tahu nggak siapa yang saya cari? Saya buka Ustaz Google. Saya tulis hadis yang dia maksudnya, saya enter, Ustaz Google, nih yang kau mau. Perpustakaan di Saudi Arabia dan Mesir itu disimpannya di mana? Di Profesor Dr. Google. Saya juga ingin bertanya kepada dia, Anda sudah sejauh mana dakwahnya? YouTube. Oh, Maher Zain dan Irfan Makki, kalau Bapak kenal Irfan Makki, Zain Biha, Yusuf Islam, Sam Yusuf, sengaja mengeksplor semua album mereka, gak usah dijual dulu demi kepentingan dakwah. Berapa orang yang masuk Islam gara-gara lagunya apa? Insya Allah, Insya Allah. Siapa yang masuk Islam dengan itu? Memang kata-katanya kan memberikan way out di tengah-tengah stresnya umat di dunia ini. Insya Allah, yuk apa katanya? You find the way. Apa yang mau kita salahkan dengan itu? Masa kita sih terlalu percaya dengan pepatah gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga ya kan? Kejam kali kita gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga. Iya ya. Nggak boleh kita begitu, terlalu emosi kita saya kira. Gara-gara YouTube nggak mau memblokir film itu. YouTube udah menyumbangkan dakwahnya untuk Islam. Banyak para ustadz mengupload video belajar bahasa Arab, video belajar Al-Quran. Silakan Bapak nanti pulang ke kantor. Ini kan cybernet ini. Cyber tentu internetnya gede di sini kan. Bapak nanti buka di YouTube cara belajar membaca huruf hijaiyah. Keluar, videonya banyak sekali. Itu yang mau kita salahkan itu. Salah kita sesekali berterima kasih gak surat ke YouTube. Terima kasih Bapak YouTube, Anda telah membuat Islam itu lebih enak. Masalahnya gara-gara sekali hinaan kita mau hantam itu dia. Masalahnya saya mau tanya balik juga yang kedua. Bapak kalau mau blogger sudah sediakan nggak browsing seperti YouTube? Kalau saya ingin mencari semua video-video yang ada di YouTube yang tentang Islam, nanti pulang ke YouTube, pulang ke kantor masing-masing, buka film sejarah Rasulullah SAW, keluar banyak yang bagus, banyak Pak. The Message keluar di YouTube. Film kartun tentang Rasulullah SAW terjemahannya bahasa Malaysia ada di YouTube. Saya sudah download. Umar bin Khattab yang dibuat di MNC TV kemarin selama sebulan sudah ada di YouTube. Masa gara-gara sedikit saja kita ngamuknya entah kemana-mana, ngamuknya merembet gitu kan? Betul kayak anak kecil gitu jadinya. Google mau ditutup. Bapak, hari ini saya buka Google di handphone BlackBerry saya. Saya sering handphone BlackBerry saya ini banyak kali jasanya. Kalau ditanya orang, saya langsung Google sudah mesti mencari. Apa tadi hadisnya kan? Seperti kemarin saya broadcast begini. Saya broadcast. Siapa yang suka meninggalkan sholat asar, pertanda tidak setia sama pasangannya. Perempuan kalau dilamar laki-laki tanya, abang rajin sholat asar nggak? Kalau